markas UPM pimpinan Egyanus Kogoya dikuasai aparat TNI Polri. Melansir dari Antara, aktivitas kelompok separatis UPM di bawah pimpinan Egyanus Kogoya makin terdesak karena markasnya di Kampung Paru, Markas Dumit, Kabupaten Nduga dikuasai aparat keamanan TNI Polri. Kem lama markas UPM pimpinan Egyanus Kogoya di Kenyam, Nduga telah berhasil direbut aparat keamanan TNI Polri, kata Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi dalam keterangan diterima Antara di Jayapura. Pada hari Sabtu, kata dia, TNI Polri menguasai markas UPM pimpinan Egyanus Kogoya yang seringkali memunculkan konflik di Papua menggunakan kekerasan, bahkan tidak ragu membunuh warga sipil yang tak sejalan. Menurut Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi, kelompok-kelompok separatis di Papua sebenarnya tidak perlu terlalu ditanggapi karena mereka semua sudah terdesak dan banyak yang menyerahkan diri. Pesan-pesan mereka hanya provokasi dan gertak sambal. Jajaran TNI Polri akan terus melindungi masyarakat Papua. Jangan sampai ada korban dari kelompok gertak sambal ini, katanya. Ia juga berharap masyarakat Papua lebih fokus membangun ekonomi dan mempersiapkan penyelenggaraan PON 20 untuk menunjukkan daya saing dan potensi-potensi SDM atlet Papua yang sangat siap bersaing di kancah nasional. Dari data persoalan keamanan TNI Polri, kelompok UPM pimpinan Egyanus Kogoya yang sering membuat kericuhan di Kenyam, Kabupaten Nduga, serta sering menebar provokasi kepada TNI Polri, baik berupa tindakan penyerangan bersenjata maupun provokasi video. Teknik andalan kelompok ini adalah menggunakan media sosial dan media daring di grup Facebook dan website yang mereka kelola, seringkali memunculkan video dari gunung-gunung dengan narasi yang menantang TNI Polri. Selain itu, mereka menyebutkan bahwa aparat keamanan tidak akan bisa menguasai wilayah mereka di Kenyam, Kabupaten Nduga. Kelompok UPM di Kenyam akan mengejar dan menyerang aparat keamanan dimanapun dan kapanpun. Mereka juga menyatakan tidak akan mundur satu langkah pun dari markas mereka. Namun, kata Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi, pada pernyataan kelompok UPM Egyanus Kogoya kabur terbirit-birit dari markas kem lama di Kenyam, tempat pembuatan video provokasi dan pernyataan perang terhadap TNI Polri dan disebar melalui media sosial. Video Jenderal Bintang 1 TNI tentang senjata tembus daerah berbahaya di Papua. Melansir dari merdeka.com, menjadi seorang prajurit TNI tentu memiliki tugas yang tidak mudah. Berbagai rintangan berbahaya serta ancaman pun harus dilakuinya dengan berani. Tak heran jika para tentara identik dengan sosok tangguh yang kerap menentang senjata seperti yang dilalui oleh Jenderal Bintang 1 ini, rela menembus daerah berbahaya di Papua. Mereka juga melakukan perjalanan di medan yang berat untuk menjaga keselamatan pula. Jenderal beserta anggotanya sama-sama menenteng senjata sebab mereka tetap harus waspada dengan adanya kemungkinan gangguan dari KSB Egyanus Kogoya yang bermarkas di wilayah itu. Penasaran dengan potret Jenderal Bintang 1 TNI tenteng senjata saat menembus daerah berbahaya di Papua? Melansir dari akun YouTube Pejuang NKRI, Senin 18, simak ulasan informasi berikutnya. Jenderal Bintang 1 Brigjen TNI Jak Pengamen bersama prajurit bertolak dari Wamena ke Embua. Selama perjalanan, mereka harus melewati rintangan yang cukup berat di mana jalan yang dilewati berbatu dan berlumpur sehingga membuat mobil terjebak ataupun tergelincir.
Tak hanya itu, mereka juga harus tetap selalu waspada selama perjalanan. Senjata tetap harus siap untuk kemungkinan adanya gangguan dari KSB Ganus Kogoya yang bermarkas. Sebab mereka menembus daerah merah paling rawan di Papua. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Ijak Pengaman terlihat bercengkrama bersama prajurit, tulisnya dalam video. Tak hanya Ijak saja, semua prajurit juga menenteng senjata mereka. Telah sampai di tujuan, Ijak beserta prajuritnya tetap harus selalu waspada, terutama dengan kemungkinan gangguan dari kelompok berbahaya tersebut. Meski membawa senjata, Iza tetap hanya kepada para prajurit. Jenderal Bintang 1 ini juga terlihat bercengkrama dengan anggotanya, sebab rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Danrem 172 PWY Brigjen TNI Ijak Pengamanan. Ijak merupakan perwira tinggi TNI AD yang telah mengemban tugas sebagai Komandan Korem 172 garis miring Prajawira Yakti sejak 9 April 2020. Pria kelahiran Manado ini adalah lulusan Akmil tahun 1990 dari Kecabangan Infanteri Kopassus.